Kesenangan salam sejahtera. Hari ini kita bertemu kembali dalam teknik menjawab soalan matematik SPM edisi mesti lulus SPM dalam tajuk plan dan doakan bahagian pertama. Bersama saya lagi Cikgu Sobi. Jadi tanpa membuang masa kita akan terus kepada slide seterusnya. Oke, baiklah sebelum kita kepada perbincangan yang selanjutnya, Cikgu akan bagi sedikit penerangan tentang senarai semak diri untuk tahap penguasaan murid. Biasanya sebelum cikgu memulakan kelas, cikgu akan bagi senarai semak ini kepada murid untuk melihat setakat mana mereka punya tahap penguasaan awal lah, supaya dapat membantu mereka secara berperingkat. Oke. Dan sebenarnya untuk soalan plan dan dongakan ini, soalan ini berada di bagian B. Dan biasanya soalan nomor 16 dan tajuk ini plan dan doakan dia ada 3 yang akan diuji, yaitu pandangan pelan atau atas, hadapan, dan sisi. Oke. Dan di sini memerlukan responden ataupun pelajar melukis, ada yang melukis tidak kemas, ada yang saya nyatakan di sini ada 1 bintang, 2 bintang, dan 3 bintang kan. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa kesilapan-kesilapan yang biasanya murid lakukan lah. Okay. Dan marka penuh untuk tajuk ini adalah 12 marka, dan marka diperolehi di sini menunjukkan dikaitkan dengan isu lah. Ada murid yang tidak dapat menjawab soalan maka dapat sifar langsung tidak dapat menjawab soalan. Oke, maksudnya tidak dapat melukis dengan tepat. Oke, plan dan dongakan. Dan bagian nomor 1, 2, 3 dan 3 ini biasanya di bagian E. Marka yang keempat 4, 5, 6, 7, yaitu 4 marka seterusnya di bagian B. Biasanya diminta dongakan hadapan, dan yang 5 marka ini adalah di bagian sisi, dan 1 marka adalah untuk 1 garisan yang putus-putus lah, yang terlindung, kita panggil sebagai garisan putus-putus. Jadi biasanya murid boleh lakukan dahulu senarai semak tahap penguasaan ini untuk menguji setakat mana yang mereka telah kuasai. Oke. Jadi ini adalah perkongsian lah. Jadi murid boleh laksanakan sendiri di rumah, terutama pada musim pandemik inilah. Oke. Oke, tanpa membuang masa kita akan terus kepada perbincangan bagi sampel soalan plan dan doangan matematik SPM. Dan biasanya soalan ini memang berada di soalan yang 16 dan tidak dibenarkan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini. Dan 3 marka yang diperuntukkan di sini adalah untuk melukis skala penuh bagi plan pepejal, itulah yang diberi dalam soalan ini. Jadi sebelum kita memulakan, kita lihat dulu apa kehendak soalan supaya murid boleh ataupun kita boleh menjawab dengan lebih baik. Oke, Raja 15.1 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat. AG terletak pada sata mengufuk. Jadi ini merupakan AG ini merupakan tapak. Oke. Di bagian bawah ini merupakan tapak. So, ini merupakan tapak pada sata mengufuk, maksudnya pada paksi X, dan permukaan bagi A, B, C, D, E ialah keratan rentas. Jadi bahagian atas ini pula merupakan keratan rentasnya. Oke, keratan rentas. Dan sisi EI dan BC adalah mencancang. Jadi kedua sisi ini adalah mencancang. Oke. Dan segi 4 tepat CD KJ, bagian atas di sini merupakan mengepuk, dan segi 4 tepat bagian sini adalah condong. Jadi bagian yang di sini ini ialah condong. Jadi ada 3 jenis permukaan di sini: condong, mengufuk, dan mencancang. Oke, dan bagian di bawah ini tapak ini juga merupakan segi 4 tepat. Jadi bagian yang bertentangan ini mempunyai nilai yang sama.
Oke, jadi sebelum kita mulakan, kita kena memahami apa maksud pandangan pelan. Pelan ini sebenarnya merujuk pada pandangan atas. So, apa-apa yang kita akan buat selepas ini lah, kita anggap saja bahagian inilah mata kita. Oke, bahagian ini adalah mata kita, dan kita memandang lurus, luruslah. Ini yang Cikgu lukis tak perlu luruskan. 90 derajat, kita tengok dari atas lah, maksudnya ini mata kita. Bayangkan lah, imagine. Oke, kemudian apa yang berlaku bila kita pandang dari atas, dan ingat, lukisan ini mesti kita boleh lakar lah di tepi ya, mesti 90 derajat. Oke, jadi anggap saja ini 90 derajat, kita lakar dulu. Oke, jadi tapak adalah segi 4. Kita lakar dulu lah ya, belum lukis lagi. Jadi di sini adalah 6 cm dan di sini adalah 7 cm. Kita boleh lakar dulu. Oke, kemudian karena ingat, boleh kita pandang dari apa, kita tengok di bawah ini. Dari atas kan, pandangan kita tengok pada tapak. Di sini adalah E, di sini adalah B, di sini adalah edge. Kita tengok tapak dulu. Oke, dan bagian bawah ini adalah J. Oke. So, bila ini tapak, so bila kita tengok dari atas, kita akan nampak J dulu, baru edge kan. Jadi apa yang berlaku di atas J ini baru edge. Kemudian kita tengok lagi di bahagian ini ada K dengan D. Berapa jarak di antara J pergi K? So, jarak dia adalah lebih kurang 4 cm. Jadi kita boleh lukis lah. Anggara konon-konon lah, macam sama saja pula di sini cikgu nampak, tapi anggaran di sini 4 cm lah. Dan bagian di sini adalah K dan di ujung dia itu adalah D. D. Dan baki adalah 2 cm ya. Oke, so yang G ini, K ini tidak dibawa kan? K ini kalau kita turun ke bawah dia tidak apa-apa sini. D pun kalau turun ke bawah dia tidak apa-apa. Yang di ujung di sini di atas G ini di atasnya kita nampak dulu apa? Huruf L. Kemudian di bahagian tepi ini E atas kita nampak, kita kena tengok pandangan dari atas I dulu baru E. I kemudian E di bawah. Oke, B ini siapa kawan di atasnya? Oke, B, C dulu baru B. Jadi C dulu baru B. Kesan cukup buruk Kau boleh buatlah. Sepatutnya ditulis dengan beginilah. Contohnya ini kan sepatutnya ditulis dengan cantik lah. J baru H. Oke, kemudian setelah dapat lakaran itu, baru kita menggunakan lukisan yang sebenar lah. Kita guna pembaris dan kita agak-agak dia 90 derajat. Lukisan ini semua 90 derajat. Jadi dapat sudah ukuran yang tepat, baru kita mulai melukis. Kita kena ukur, bermula daripada baris lah, guna pembaris. Lukisan juga tidak berapa cantik nih, tapi juga kasih cantik juga. Oke, jadi bawah berapa? 6 cm kan. Jadi ukur betul-betul 6. Mana ukur betul 6. Jadi mana tuh 6? Alamak. Oke, kita ukur dulu 6. Kita ukur 6 cantik-cantik. Oke, katakan 6. Kita ukur 6. Oke, ini coba lukislah. Ada sedikit susah ini. Oke, 6.
Pantesan juga tidak. Oke, 6. Kemudian kita ukur lagi 7. Nah, mana 7? Nah, ke atas pula betul-betul. Oke, ukurannya 7. Nah, kemudian 6 lagi. Oke, kita agak-agak. Tanda dulu lah. Oke, kemudian tinggi dia 7 kan, 7 cm. Besar juga, ada miring-miring sebenarnya. Oke. Oke, kamu lukis cantik-cantik ya. Oke, kurang lah. Oke, kemudian ukur lagi di mana 2. Tanda di mana 2. Tanda 2 cm di mana. Oke, kemudian kita buat lukisan sambung. Itu lama nih. Oke. Jadi pandangan atasnya lebih kurang macam ini lah. Ada sedikit, tidak berapa lawak, tapi kalau lukis di kertas cantik lah kan. Guna apps-nya ada payah sedikit. Dia pandai lari-lari setting. Oke, so tidak apa, yang penting juga boleh tunjuk macam mana. Jadi kita salin saja baliknya bahagian ini. Nah, tulisan pun bagagar. I baru E. Kemudian di sini C dulu, baru B. Kemudian bagian di sini adalah D. Kita salin saja balik. Bahagian yang di sini bagian atas ini kita salin saja baliklah. J dan H kan, laba-laba ini, J dan H kan, oke. So ini adalah K, kemudian di sini adalah L dulu, baru G. Oke, jadi ukuran macam mana? Oke, nampak garis semua kan? So di sini adalah 7 cm. Oke, di sini 6 cm. So 6 tuh mau kasih nampak juga lah dari mana ke mana kan? Oke, di sini alamat tidak lurus, maksudnya cantik-cantik. Oke, kemudian boleh label di sinilah 4 cm pun boleh. Oke. Guna pembaris Ini ada saya guna pembaris masih lagi tidak berapa lurus. Oke, supaya sedikit juga melukis dengan menggunakan aplikasi di dalam laptop inilah. Oke, so lebih kurang macam inilah pandangan yang kamu akan dapat sebagai pandangan pelan. Ingat balik mata itu betul-betul 90 derajat ke bawah. Oke, itu mata kita imagine pandangan pelan itu dari atas. Oke. Jadi kalau kita nampak dari atas, itulah kita nampak J dulu baru H, kemudian C dulu baru B. Bagian D ini tidak tindih mana-mana kan, D dengan I memang tidak tindih. Jadi sebab itulah dia letak satu sejak K dengan D ini. Dia tiada stroke tuh. I stroke E itu maksudnya I dulu baru E, kita nampak L dulu baru G. Jadi maksudnya G itu sebenarnya tidak nampak kalau dari atas 90 derajat. Oke, tanpa membuang masa, juga akan share tentang skema pemerserahan bagi soalan 16E ini. Jadi untuk 16E ini sebenarnya kalau kita tengok, pertama sekali marka itu akan diberi bila bentuk betul dengan segi 4 tepat lah. Oke, bentuk betul dengan segi 4 tepat. I, D, K,
L, mana ID KL. Kemudian ini bentuk tepat dengan D, C, J, K. Kalau bentuk ini 2 tepat, kita akan dapat 1 K yang pertama di sini. Oke. Dan yang kedua K dan D. K dan D ini disambung dengan garis penuh. Nih, K dan D garis penuh. Itu dapat K yang pertama lah, kedua lagi. Dan yang ketiga adalah K ini. Oke, karena cek satu-satu lah K dan D ini dengan solid line, maksudnya tidak putus-putus. Dan ukuran bagi LK ini, ikut ukuran ini dan ini, ukuran semua betul. Maksudnya di sini akan lebih kurang, kalau ada lebih kurang pun sifar pelan 2 cm dan semua sudut tepat lucu, lebih kurang juga sifar pelan 2. Jadi ini adalah berkaitan dengan nilai. Jadi kalau ini betul semua, kita dapat N1, maka keseluruhan kita akan dapat 3. So, cukup tunjukkan ini adalah contoh lukisan yang tepat lah. Oke, ini contoh lukisan yang tepat berbanding dengan yang coba lukis tadi, sebab ada miring-miring semua kan. Jadi lebih kurang beginilah paparan yang sepatutnya ada di dalam jawaban Anda. Oke, so kita akan dapat 3/3. Oke, jadi selepas kita membuat latihan ataupun ulang kaji pada topik yang bagian 16E ini, murid boleh membuat satu semakan checklist lah. Oke, kita checklist sendiri di mana yang sudah kita dapat. Contohnya untuk soalan ini, bagian ini sebenarnya untuk bagian 16E. Jadi kita boleh checklist lah. Kalau masih lagi dapat di sini, kena cek. Oke, dapat markah yang pertama, dapat sudah yang kedua atau ketiga. Kalau ketiga sudah dapat, maksudnya dapat sudah 3/3, maka kita akan pergi kepada next ataupun soalan yang seterusnya lah. Kita akan pergi di sini, yaitu 4 markah yang seterusnya. Jadi ini akan kita sambung, ini akan kita sambung dalam video tutorial yang selanjutnya lah. Oke, jadi baiklah untuk video tutorial kali ini setakat ini saja, dan jangan lupa buat ulang kaji. Jumpa lagi dalam sambungan video tutorial ini seterusnya di dalam bagian 16B. Jadi stay tune, jangan lupa seperti biasa like, share, and subscribe. Kita bantu kita, oke? Thank you, bye-bye.